Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema ketidaktaatan Saul. Ketaatan itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu pagi ini penting menurut saya untuk kita sama-sama belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab di perjanjian lama yang bernama Saul. Saul itu ternyata adalah seorang yang tidak taat. Anugerah Allah dia nikmati, diangkat jadi raja. Tapi kemudian setelah dia menerima anugerah Tuhan dari kecil jadi besar, jadi kepala suku, kemudian jadi raja atas Israel, dia lupa diri. Dia gak bisa taat lagi kepada Tuhan. Sehingga janji Tuhan dicabut, bahkan Tuhan tolak dia menjadi raja. Ada banyak hal yang sebetulnya Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, batal, di-cancel. Urusannya apa? Karena ketidaktaatan kita. Seringkali di mata kita, ketaatan itu kita anggap remeh. Ketaatan kita anggap perkara yang kecil. Padahal ketaatan itu di mata Tuhan perkara yang besar. Ketaatan di mata Tuhan itu basic, itu fondasi kehidupan kita. Tuhan menilai kita dari ketaatan kita kepada perintahnya. Begitu kita gak taat, Tuhan cabut semua. Kok tega-tega? Karena di mata Tuhan, saya ulang, yang namanya ketaatan itu adalah fondasi. Itu perkara yang besar di mata Tuhan. Tapi seringkali di mata kita kecil, kita remehkan. Makanya penyediaan berkat janji Tuhan yang sekiranya itu untuk kita, Tuhan cabut. Gara-garanya urusan apa? Kita mengecilkan, meremehkan yang namanya ketaatan. Kita nggak taat pada Tuhan. Mari kita belajar dari ayat firman Allah ini. 1 Samuel pasal 15 kita baca ayat 20 dan 23. Saya akan baca ayat 22 dan 23-nya sama-sama kita baca saudara ya. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 begini kata firman Allah. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan atau perintah Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sama-sama kita baca di ayat 23, 2 dan 3. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saya ajak langsung melihat inti persoalan. Lihat ayat ke-22. Saya baca ulang sekali lagi ya. Dikatakan begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan atau mendengar firman Tuhan? Sesungguhnya, kata firman Allah lewat Nabi Samuel kepada Saul, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya ingin pagi ini setiap kita, Anda semua memperhatikan kalimat firman Allah yang berkata begini. Mendengarkan, lihat garis merah, lebih baik daripada korban sembelihan. Saya ulang, firman Allah lewat Nabi Samuel kepada Saul itu ditembak, sasarannya berkata begini. Mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Dalam terjemahan versi bahasa Inggris King James Version dikatakan mendengarkan itu pakai kata to obey is better than sacrifice. Bahwa dikatakan ketaatan itu dikatakan lebih daripada sacrifice, pengorbanan kepada Tuhan. Lebih daripada korban bakaran. Jadi saya ulang, firman Allah ini berkata kepada Raja Saul, dan pagi ini tentunya firman Allah ini berkata kepada kita. Firman mengoreksi kita, memberitahu kepada kita bahwa yang namanya ketaatan kepada firman Allah, ketaatan kepada perintah-perintahnya Tuhan, itu lebih daripada pengorbanan, korban kita kepada Tuhan.
Berkorban kepada Tuhan itu baik. Good, korban kepada Tuhan. Macam-macam korban kita bisa berikan setiap hari kepada Tuhan. Korban pujian kita. Seperti pagi ini, korban sembah kita. Ibadah kita pagi ini itu bentuk korban syukur kita kepada Tuhan. Sepanjang hari kemarin Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kasih rezeki, kasih berkat. Bangun pagi-pagi, kita bersyukur, kita mencari Tuhan. Kita bawa korban pujian sembah syukur kita kepada Tuhan. Ibadah kita pagi ini bentuk korban syukur kita. Berkorban syukur ibadah itu baik. Ya, kita mengorbankan waktu kita pagi ini. Mestinya kita enak tidur di pagi ini. Kita sambung tidur pules kita. Tapi kita mau memberikan korban waktu kita kepada Tuhan. Ada macam-macam korban, termasuk korban tenaga kita, pikiran kita berikan untuk Tuhan dalam melayani Tuhan. Pelayanan itu juga korban. Atau harta yang kita punya, berkat yang kita punya, kita tabur di pekerjaan Tuhan. Harta berkat yang kita punya, keuntungan kita punya, kita berbagi berkat kepada yang lain. Itu korban. Semua yang saya katakan tentang korban-korban barusan tadi, itu baik. Berkorban itu baik di mata Tuhan. Tetapi firman Allah berkata kepada kita, apa artinya segala korban pelayanan kita? Apa artinya korban syukur pujian kita yang manis di mata Tuhan? Tanpa disertai ketaatan akan firman Allah, nol. Doa itu baik. Tapi hidup dalam doa bahkan tekun baca firman tanpa ketaatan itu nol di mata Tuhan. Makanya saya mau tunjukkan statement ini sama saudara. Karena begini saudara ya, kenapa Alkitab katakan bahwa obedience, ketaatan itu lebih daripada pengorbanan sacrifice. Apa sebabnya? Kok bisa ya firman berkata ketaatan itu lebih tinggi nilainya daripada korban. Sebab Tuhan itu, lihat statement ini, menilai kita itu dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Jadi Tuhan menilai hidup kita itu dari ketaatan pada firman. Kita taat gak? Seperti saya katakan tadi, di mata Tuhan ketaatan itu besar di matanya. Fondasi, basic, sangat penting. Tapi seringkali di mata kita, ketaatan kita remehkan, kita kecilkan. Kalau Anda perhatikan gambar berikutnya ini, saudara perhatikan, semua ketidaktaatan termasuk Saul tidak taat, termasuk kita juga tentunya, itu tinggal tunggu tanggal mainnya akan hancur. Seringkali kita remehkan yang namanya ketaatan. Padahal setiap kali kita nggak taat sama Tuhan itu fatal. Ada waktunya tinggal tunggu tanggal mainnya, itu fatal buat kita. Contoh Adam dan Hawa. Tadinya dia taat sama perintah Tuhan. Sampai kemudian datang godaan tipu muslihat daripada iblis. Apa yang terjadi? Ditawarkan buah pengetahuan baik dan jahat. Dikatakan kalau kamu makan buah yang satu ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Langsung besar kepalanya Adam sama Hawa. Dia tertipu. Akhirnya singkat kata begini, Adam dan Hawa lebih mentaati perkataannya iblis daripada perkataan Tuhan. Apa akibatnya? Ketidaktaatan Adam dan Hawa diusir sama Tuhan dari Taman Eden. Hasil ketidaktaatan apa saudara? Dia mulai menderita. Dia mulai berpeluh. Untuk cari makan mesti kerja keras, menderita. Sebab kalau tidak kerja keras gak bisa makan, gak bisa hidup. Ingat saudara ya, bisa jadi penderitaan hidup kita susah payah cari makan, menderita cari rezeki. Begitu mesti kerja keras, berpeluh, susah payah untuk kita mendapat rezeki. Jangan-jangan ini tanda kita mulai gak taat sama Tuhan. Setiap kehidupan tidak taat pada perintah Tuhan, saya mau katakan tinggal tunggu waktu, tanggal mainnya Anda akan mengalami penderitaan. Itu terjadi pada Hawa. Sampai kemudian sakit bersalin segala macam. Itu semua hasil dari ketidaktaatan. Kalau kita urut terus di Alkitab, Israel di tanah Mesir jadi budak, kenapa? Karena enggak ketaatan mereka. Ketidaktaatan mereka, pemberontakan mereka, sehingga mereka diperbudak di tanah Mesir 400 tahun kalau dibulatkan. Enggak main-main loh saudara. Penderitaan sangat panjang hasil dari ketidaktaatan. Begitu juga dengan kita urut Israel di padang gurun. Mereka berputar-putar selama 40 tahun.
Padahal kalau kita pelajari di peta Alkitab, seharusnya bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, dari Goshen, kemudian harusnya mereka ke Sukot, Etam, itu serong kiri naik gitu jalan. Itu nyampe tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ya kalau jalan potong itu 1,5 bulan nyampe. Rute yang terdekat. Tapi Tuhan bawa mereka berputar lewat Pihahirot, lewat Laut Tebros, sengaja dibelah jadi 2 sama Tuhan. Kalau toh harus lewat rute kondisi ikut jalannya Tuhan, itu paling-paling menurut banyak penafsir katakan paling-paling cuma 8 bulan itu nyampe. Itu pun jalannya santai, nyampe di tanah Kanaan 8 bulan. Tuhan gak keterlaluan kok. Tapi kenapa menjadi keterlaluan jadi 40 tahun? Karena pemberontakan mereka, ketidaktaatan mereka. Itu membuat jalan mereka panjang. Harusnya janji Tuhan, berkat Kanaan itu 8 bulan diterima. Bahkan bisa jadi nggak nyampe kalau mereka percepat jalannya. Tapi jadi 40 tahun berputar, itu pun banyak yang gagal mencapai janji Tuhan. Kenapa? Pemberontakan mereka, pendurhakaan mereka, ketidaktaatan mereka membuat janji Tuhan gagal, bahkan berputar 40 tahun. Lama mereka mendapatkannya. Harusnya setahun dapat janji Tuhan, semua jadi indah pada waktunya, tapi kemudian menjadi berpuluh-puluh tahun ke depan. Kenapa? Ketidaktaatan kita. Termasuk Simson, di bawah Anda lihat gambar itu. Simson itu adalah seorang pahlawan yang hebat. Kalau Anda baca Alkitab, dia punya kekuatan super. Itu pintu gerbang Filistin dia angkat naik ke gunung. Super kekuatannya. Bahkan singa dia bisa robek mulutnya. Dia kalahkan itu saudaranya. Bahkan ada satu cerita yang menarik saya. Simson ini pernah menangkap 300 anjing hutan. 300 serigala dia tangkap saudara. Lalu diikat. Per 2 ekor dia ikat ekornya, per 2 ekor dia kasih obor. Lalu dilepaskan 300 ekor anjing hutan itu. Masuk ke kemah-kemahnya barisan tentara Filistin. Terbakar semua. Perbekalan lumbung-lumbung pangan terbakar semua. Itu pekerjaannya Simson. Ada bayangkan bagaimana ceritanya ya. Anjing hutan serigala itu kan kalau istilah bahasa Jawa kesit. Apa ya? Cepat larinya. Nangkep satu saja susah. Ada pada berpikir apa tidak? Simson selain dia super tenaganya kuat. Kayak Superman gitu. Tapi ternyata dia larinya sekencang kilat. Kayak Flash di film-film anak-anak kita itu ya. Superhero Flash. Kencang larinya. Bisa nangkap 300 ekor anjing hutan. Itu kan tidak mudah. Kalau orang larinya tidak kesit, tidak gesit, mana bisa nangkep. Jadi kita lihat Simson ini pribadi yang luar biasa, pahlawan Israel, diurapi. Kenapa dia bisa begitu, punya kekuatan luar biasa, larinya super cepat, kuasa urapan Tuhan. Tapi ingat, seorang yang hebat, ditakuti, dihormati sama lawan dan kawan. Bangsa Filistin paling takut sama Simson. Tapi tahukah Anda, matinya menderita, dicungkil, disuruh ngelawak, dicungkil matanya. Putar-putar menggiling saudaranya. Kenapa dia bisa hancur kekuatannya? Dia 3 pelanggaran ketidaktaatan. Pelanggaran yang pertama adalah seorang nasir Allah, aturan hukum Taurat, aturannya Tuhan. Tidak boleh menyentuh mayat. Tidak boleh menyentuh bangkai binatang atau mayatnya manusia mati. Tidak boleh. Tapi dilanggar. Satu kali dalam perjalanan dia kalahkan singa. Dia robek mulutnya. Pulang dari perjalanan di tengah jalan dia lihat singa yang dia robek mulutnya. Di mulutnya ada madunya. Dia ambil madunya dengan alasan apa? Madu ini manis diambil, persis kayak Saul. Melanggar perintah Tuhan, alasannya apa? Untuk korban bagi Tuhan. Lembu, kambing, domba, sapi ini untuk korban bagi Tuhan. Saul itu gak taat saudaranya. Sama dengan Simson, alasannya ini manis, ini benefitnya ada. Tapi melanggar saudara. Itu yang pertama, melanggar. Menyentuh bangkai binatang tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh berzina dengan perempuan cabul, perempuan pelacur. Tapi digasa dia dengan perempuan pelacur. Yang ketiga, dia melanggar rahasia 7 tokong rambutnya. Diberitahukan kepada Delilah. Melanggar, padahal Tuhan katakan tidak boleh diberitahu. Itu rahasia pelayanan. Tapi itu pun dia buka.
Melanggar pertama enggak apa-apa. Melanggar kedua enggak apa-apa gitu loh melanggar. Ada banyak orang Kristen kan begitu saudara ya. Sombong enggak apa-apa gitu loh, enggak taat, enggak lakukan firman enggak apa-apa gitu loh. Enggak taat tapi sombong gitu loh saudara ya. Simpson yang ketiga kali dia enggak taat sama Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya fatal. Tinggal tunggu waktu kok orang enggak taat. Akhirnya kekuatannya Tuhan ambil. Janjinya dibatalkan semua. Dan dia minta kesempatan dikembalikan kekuatannya. Memang Tuhan kembalikan kekuatannya. Tapi kemudian dia mati terkubur oleh gedung yang tinggi itu. Ketika dia tarik itu tiang-tiang roboh bersama dengan dia juga mati di situ. Ini pelajaran. Begini singkatnya. Semua ketidaktaatan tinggal tunggu tanggal mainnya. Makanya Saul dalam ayat yang kita baca dalam 1 Samuel 15, akhirnya dia ditolak oleh Tuhan karena menolak firman, tidak taat pada firman. Kenapa ditolak? Saya cerita sedikit tentang Saul sekarang. Ketidaktaatan Saul ini tentang apa? Perintahnya Tuhan kepada Saul lewat Nabi Samuel. Kalahkan orang Amalek, tumpas semuanya. Apa yang ditumpas? Dari mulai rajanya yang tertinggi sampai yang terendah, rakyat jelata, orang tua, orang muda, anak-anak sampai anak menyusu, tumpas. Mungkin kita dengarnya bergidik bulu roma kita ya. Kok sampai anak menyusu disuruh dibunuh, ditumpas? Kenapa sampai ditumpas? Orang Amalek ini musuh besarnya Allah. Bangsa Amalek musuh besarnya tentara-tentara Israel, bangsa Israel. Kenapa? Ketika bangsa Israel mulai keluar dari tanah Mesir, itu atas kehendak Allah. Yang halang-halangi bangsa Amalek. Nanti mau masuk tanah Kanaan, dihalang-halangi lagi sama bangsa Amalek. Setiap kali rencana Allah mau digenapi, muncul ini bangsa Amalek, hantam bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, dihantam. Mau masuk tanah Kanaan, dihantam lagi dari itu menyerangnya bangsa Amalek. Pengecut pecundang dari belakang, bukan dari depan. Bukan tentara-tentara Israel yang hebat yang dihantam, yang diserang. Bukan Yosua yang diserang. Bukan Kaleb yang diserang. Tapi barisan bangsa Israel yang paling belakang. Siapa paling belakang? Ya anak-anak kecil yang jalannya pelang itu dibunuh. Pengecut kan? Tuhan marah banget sama bangsa Amalek. Opa-opa, oma-oma, nenek-nenek, kakek-kakek yang udah tua. Yang jalannya udah pakai tongkat. Yang umurnya sudah begitu banyak, itu yang dihantam sama bangsa Amalek. Dari belakang menyerangnya. Makanya Tuhan marah banget sama sikap karakternya bangsa Amalek. Perintah Tuhan kepada Saul, tumpas semua, binasakan semua. Tumpas, jangan ada yang tersisa. Dari manusianya, rajanya sampai yang paling bawah, anak menyusu. Sampai kambing dombanya, yang gemuk, yang tambun, yang kurus sekalipun, tumpas semua. Tapi apa yang terjadi? Saul gak tumpas, rajanya tidak ditumpas. Karena rajanya menyuap, ngediap kata orang Tionghoa. Jangan bunuh aku, kalau kamu selamatin aku hai Raja Saul. Kambing domba aku berikan padamu. Harta kekayaan semua benda-benda berharga aku beri pada kamu. Gak dibunuh Agag. Kambing domba gak dibunuh. Lalu Samuel datang. Kenapa kamu gak taat? Ini kambing dombanya aku ambil untuk korban, sacrifice bagi Tuhan, korban bakaran bagi Tuhan. Melanggar, nggak taat, alasannya manis, alasannya indah. Untuk korban, alasannya rohani. Aneh ya, ada banyak orang Kristen hari ini model kayak Saul, nggak taat, melanggar perintah Tuhan, alasannya untuk sesuatu yang indah bagi Tuhan, untuk alasan ibadah, untuk selamatin dia. Macam-macam hal. Kadang-kadang orang misalnya contoh ya. Suami udah punya istri. Lalu kemudian dia masih lagi sama perempuan lain. Alasannya apa? Saya mau selamatkan dia. Supaya dia selamat percaya pada Yesus. Alasannya rohani. Alasannya kelihatannya manis dengar telinga. Nyelamatin orang. Tapi gak taat sama Tuhan. Alkitab ajar kepada kita, suami itu hanya untuk satu istri. Satu istri hanya untuk satu suami. Satu Adam untuk satu Hawa. Satu Hawa hanya untuk satu Adam. Tidak ada poligami, poliandri, nggak ada. Ya, menikah itu hanya maut yang memisahkan. Kalau seorang istri dia tidak tunduk hormat pada suaminya, itu pun tidak taat. Suami dia tidak mengasihi pada istrinya, itu ketidaktaatan.
Namanya ketidaktaatan sekecil apapun, itu di mata Tuhan masalah besar loh. Seringkali ada banyak urusan-urusan yang kecil, ketidaktaatan kita itu membawa penderitaan, membawa petaka, itu mempersulit kita. Makanya saya katakan ketidaktaatan kita pada Tuhan itu bagian bunuh diri kita sebetulnya. Bagian sengsara kita dan keluarga kita. Belajar dari apa yang kita pelajari dari kisah-kisah yang baru saja tunjukkan pada saudara. Kisah tentang Simson, tentang Adam dan Hawa. Mereka alami semua termasuk Saul. Karena tidak taat. Lihat PowerPoint ini. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas percaya. Masih ingat pelajaran ini yang saya suka ajarkan sama saudara? Tetapi kepercayaan kita itu harus dinyatakan lewat ketaatan. Jadi goalnya Tuhan dalam hidup kita bukan cuma percaya, tapi kita taat apa tidak gitu loh. Problem kita, percayalah begini dengan saya katakan, problem kita semua orang Kristen itu bukan pada kepercayaan kepada Tuhan. Urusan kepercayaan kepada Tuhan, no problem, tidak ada masalah. Makanya kalau kita ditanya, kamu percaya gak sama Tuhan? Oh percaya dong Pak, saya percaya sama Tuhan. Urusan kepercayaan kepada Tuhan, tidak ada problem. Masalah kita bukan pada kepercayaan. Masalah kita justru pada ketaatan kita. Bagaimana saya tunjukkan dengan saudara ayat ini. Roma 1 ayat 5. Goalnya Tuhan itu percaya dan sampai taat. Saya baca ya. Atau bolehkah kita sama-sama membaca ayat ini? Mari sama-sama baca keras ayat ini. 2, 3. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Paulus sharing berbagi sama kita bahwa dia dipanggil menerima anugerah menjadi rasul. Tujuannya adalah memberitakan Injil. Supaya apa? Lewat berita Injil orang percaya kepada Tuhan. Apakah cukup percaya? Enggak. Percaya yang ujungnya goalnya adalah sampai taat kepada namanya. Sampai taat kepada perintahnya Tuhan. Jadi kita belajar. Problem kita bukan pada percaya. Tapi ketaatan. Soal ketaatan suka membleh kita. Urusan keluarga suami istri saja kita suka gak taat. Istri suka berontak kepada suami. Tapi suami juga suka main-main dengan istrinya. Gak bisa mengasihi istrinya. Itu contoh kecil. Membuat kita mengalami petaka dalam hidup ini. Penderitaan. Coba lihat PowerPoint ini saya tunjukkan sama saudara. Mengapa kepercayaan seseorang kepada Tuhan tidak atau belum mengubah kehidupannya? Saya memakai kata tidak dan belum. Kalau saya berkata, mengapa kepercayaan seseorang kepada Tuhan tidak mengubah hidupnya? Kayak ini terlalu tajam dan ekstrim. Makanya saya pakai kata tidak dan belum mengubah kehidupannya. Seringkali kita melihat di sekitar kita, ada orang-orang yang mengalami kehancuran dalam hidupnya. Rumah tangganya hancur, apalagi pekerjaannya hancur, ekonominya hancur. Bisnis yang dibangun dari awal susah payah udah mentereng bagus, omset tinggi, tiba-tiba merosot, brok dan hancur. Maafkan kalau saya katakan, kalau ini terjadi kehancuran pada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kalau ini terjadi pada orang yang tidak beriman pada Tuhan. Ya biasalah, wajarlah begitu. Kita gak usah ngomong itu. Tapi seringkali kita melihat itu kehancuran terjadi pada orang-orang kita rajin ke gereja. Taat pada firman, baca tiap hari, baca firmannya taat. Rutin, disiplin kayak dinas. Gak pernah bolong baca firman. Tetapi firman dia baca, dia gak punya ketaatan. Kenapa kita seringkali melihat ada orang rajin ke gereja, doa iya, ya, gak pernah bolong baca Alkitab. Tapi kenapa kehancuran tetap jadi kehancuran? Gak ada jalan keluar, gak ada pemulihan. Saya percaya begini, asalkan kita percaya kepada firman, kepada Tuhan, dan kita mau mentaati perintahnya, saya percaya jalan keluar pasti Tuhan berikan. Ingat, kunci mujizat itu ketaatan. Coba kita lihat ayat ini sebentar saudara. Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan ayat-ayat ini ya. Demikian juga halnya dengan iman. Ya.
Iman itu sama dengan percaya, sebutlah begitu ya. Demikian juga hanya dengan percaya atau iman. Jika iman atau percaya itu tidak disertai dengan perbuatan, tidak disertai dengan ketaatan, maka iman itu, percaya itu pada hakikatnya adalah mati, nol besar. Perhatikan ayat ini, percaya saja, tidak ada taat, nol. Di mata Tuhan, ketaatan itu besar nilainya. Saya baca terus. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau kita cuma percaya saja, apa bedanya dengan setan? Setan percaya pada Tuhan dan dia gemetar. Setan pun percaya loh kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, urusan kepercayaan kepada Tuhan, no problem, tidak ada masalah buat kita. Problem kita pada ketaatan. Saya baca di bawah, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan, iman tanpa ketaatan adalah iman yang kosong, nol besar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 17 dikatakan begini, begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan atau ketaatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Udah punya iman, udah percaya Pak, tapi tanpa ketaatan tidak ada gunanya kata Alkitab. Makanya ketaatan kita, Tuhan menilai kita, Tuhan hargai kita, anak-anaknya. Itu dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Ingat baik-baik kesimpulan hari ini. Ingat yang menjadi goal Tuhan adalah percaya bagus, kemudian harus disertai dengan ketaatan. Kalau kita baca di seluruh sepanjang Alkitab, baca dengan cermat. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami mujizat, mengalami berkat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jalan keluar dan keberhasilan dari Tuhan. Mereka semua itu adalah orang-orang yang taat. Selalu berkat datang ada unsur ketaatan. Contoh misalnya Petrus, semalam-malaman menjala ikan, gagal. Dia gagal total. Tapi kemudian firman datang kepada dia, Petrus sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Petrus taat. Sekarang juga Petrus tebarkan jalamu, walaupun pikirannya berontak. Petrus adalah seorang yang expert dalam bidang kenelayanan. Dia tahu ketika matahari mulai bersinar terang, di tengah itu tidak ada ikan. Ikan mulai ke pinggir, cari tempat yang untuk mereka berteduh dingin. Mereka ke pinggir, gak ada di tengah. Petrus tahu dalam pikirannya, berontak secara pikiran. Tapi ketika Tuhan berkata, sekarang tebarkan jalamu. Petrus berkata gini, karena engkau menyuruhnya Tuhan, karena engkau berfirman, aku melakukan juga. Dia tundukkan pikirannya dengan kuasa firman. Pikirannya bisa setuju, amin, taat pada firman. Dan saat dia taat melakukan firman Allah, apa yang terjadi? Kegagalan Petrus dalam pekerjaan ekonominya diubah jadi keberhasilan. Anda kalau hari ini mengalami kegagalan dalam pekerjaan, ada goncangan-goncangan dalam ekonomi keuangan, jangan-jangan kita nggak taat, belajar taat, hal-hal yang kecil taat lakukan, itu besar di mata Tuhan. Dengarkan saya, seringkali begini saudara ya, bahwa apa yang kecil di mata Tuhan, itu besar di mata kita. Tetapi apa yang besar di mata Tuhan, kecil di mata kita. Apa sih maksud saya mengatakan apa yang kecil di mata Tuhan, besar di mata kita? Di mata kita, waktu kita sakit, ada orang sakit dinyatakan kanker stadium 3, itu besar di mata kita. Tapi di mata Tuhan itu kecil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemerosotan goncangan keuanganmu yang minim hari ini, itu di matamu besar bagi ini. Tapi tahukah ada, di mata Tuhan itu kecil masalahmu. Asal kamu punya ketaatan, kegagalanmu bisa diubah jadi keberhasilan. Tapi sayangnya begini, yang besar di mata Tuhan harusnya besar di mata kita. Yang besar di mata Tuhan harusnya penting dan besar di mata kita. Di mata Tuhan apa sih yang besar?
Ketaatan itu besar di mata Tuhan, harusnya di mata kita juga penting dan besar. Jangan dianggap kecil di mata kita. Apa sih ketaatan, kita remehkan. Fatal nanti akibatnya, tinggal tunggu waktu. Ketidaktaatan akan terima upahnya. Petrus karena dia taat, gagal jadi berhasil. Ada tahu kisah tentang tembok Yeriko yang runtuh roboh itu? Bukan karena sekedar sorak-sorai. Selalu dalam pelajaran pujian penjaman praise and worship katakan, karena bersorak-sorai robohlah tembok Yeriko. Saya setuju, ada unsur itu. Mereka memuji, bersorak, roboh itu tembok. Tetapi ada unsur ketaatan itu yang paling penting. Selama 6 hari disuruh keliling 1 kali, mereka taat. Padahal itu bukan metode perang yang bagus, itu strategi perang yang lucu secara akal pikir manusia. Secara manusia barangkali berontak, ini lucu, ini ngelawak apa. Tapi ini perintah Tuhan, besar di mata Tuhan, dan mereka lakukan. Hari ke-7 Tuhan katakan apa? Hari yang ke-7 kamu keliling 7 kali. Mungkin ketika mereka hari ke-7 keliling 6 kali, gak terjadi apa-apa. Tapi mereka nurut, sampai ke-7 kali mereka keliling. Roboh itu tembok, kayaknya terjadi goncangan gempa yang hebat. Kota Yeriko, tembok Yeriko yang gak mungkin roboh, rontok hari itu sampai fondasinya hancur. Kenapa? Tuhan lihat, hargai ketaatan mereka. Di Alkitab, semua orang yang mengalami pertolongan Tuhan itu orang-orang yang taat. Termasuk kisah Naaman. Kapan dia disembuhkan, ditahirkan dari kustanya. Tadinya dia berontak, gak taat. Ketika disuruh menenggelamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, dia gak mau taat, dia pulang ke rumahnya. Ngapain? Perintah apa ini lucu banget, gak ada kaitannya kesembuhan dengan mandi di sungai Yordan. Tapi hamba-hambanya mengingatkan, apa sih susahnya taat sama perintah Nabi Elisa. Akhirnya dia sadar, dia mau merendahkan hatinya. Dia berangkat ke sungai Yordan, dia tenggelamkan dirinya sampai ke 7 kali. Itu kesabaran yang kesempurna, ketaatan sempurna 7 kali itu. 6 kali gak terjadi apa-apa, dia mulai bimbang. Tapi dia coba taat, tekan pikirannya. Karena ingat saudara ya, yang membuat kita gak taat itu pikiran. Ada satu ayat, coba saya minta tolong multimedia, benar gak? Cek dulu ya. Amsal 4 ayat 25. Penghalang kita gak taat, itu pikiran kita atau pengertian kita saudara ya. Coba saya cek sebentar, ternyata bukan itu saudara ya. Lihat, Amsal 3 maksud saya ayat yang kelima saudara ya. Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat 5, maaf saudara. Amsal 3 ayat 5, saya tunjukkan ini. Penghalang ketidaktaatan itu pengertian. Hati-hati dengan pikiran kita, otak kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sudah percaya ini, udah nurut nih percaya. Dan dikatakan apa? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Udah percaya bagus. Udah percaya firman. Percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Good. Tapi kemudian ada kalimat berikutnya. Anak kalimat ini berkata begini. Dan kemudian janganlah kita bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi penghalang ketaatan, ini loh pengertian kita. Penghalang ketaatan itu otak kita. Mana bisa, mana mungkin. Masa mandi di sungai Yordan bisa sembuh? Masa keliling-keliling saja 7 kali, 13 kali. Hari ke-7, 7 kali bisa roboh tembok. Mengalahkan pengertian ini loh saudara. Ada banyak cerita di Alkitab. Selain Naaman, selain tembok Yeriko, selain Petrus. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab lain karena ketaatannya. Janda Sarfat karena ketaatannya pada masa sukar dipelihara sama Tuhan. Makanya lihat statement ini saudara ya. Ketidaktaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Ini dasar firman soal ketaatan yang selalu saya lepaskan dalam pengajaran firman kepada saudara. Ingat baik-baik, setiap kita gak taat itu cuma membuktikan bahwa kita ini orang gak percaya. Kalau orang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, ya dia pasti taat lah. Kalau Anda sepenuh hatimu, segenap hati mempercayai perkataan firman, ya kita pasti mentaatinya. Makanya sekecil apapun ketidaktaatan kita hanya membuktikan kita gak percaya. Ingat, problem kita bukan pada percaya, seringkali pada goalnya ketidaktaatan ini. Sekarang saya tunjukkan pada bagian tentang Saul saudara ya, pada bagian akhir ini. Sebab pendurhakaan itu maksudnya adalah pemberontakan atau ketidaktaatan. Sebab ketidaktaatan atau pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung.
Ketidaktaatan itu di mata Tuhan disamakan dengan dosa penyembahan berhala, bertenung. Saya tidak pernah ke dukun kok Pak Pendeta. Saya nggak pernah lihat yang namanya apa kata Cap Jisyo, apa kata bintang. Saya nggak pernah lihat apa kata Virgo, Capricornus, Libra. Nggak pernah. Tapi kalau kita nggak taat, ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan, perintah Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala, dosa bertenung ke dukun-dukun. Itu kebencian, kenajisan, kejijikan di mata Tuhan. Tuhan paling benci dosa namanya penyembahan berhala. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dimusnahkan kan penyembah-penyembah berhala itu. Ketidaktaatan sama dengan dosa penyembahan berhala. Harganya sama dengan penyembahan dosa penyembahan berhala. Dan kedegilan. Apa itu kedegilan? Terjemahan lain berkata stubbornness. Stubbornness itu orang yang tidak punya leher. Tegar teguk keras leher. Lehernya dari besi kayaknya gak bisa noleh. Dipanggil Tuhan. Sini kamu taat. Gak mau noleh. Gak mau dengar panggilan Tuhan. Degil itu tidak taat. Stubbornness. Keras kepala. Bebal. Saudara, kedegilan kebebalan adalah sama seperti menyembah berhala. Ya, dan terafim, jimat-jimat terafim. Masih ada yang percaya jimat-jimat? Terafim itu jimat. Israel itu waktu masuk tanah Kanaan masih bawa terafim. Saya baca saja ya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Mungkin kita berkata, masa sih gara-gara gak taat hanya urusan kambing domba yang diselamatin sama Raja Saul. Hanya karena rajanya diselamatin gak dibunuh, langsung ditolak jadi raja. Saya mau ingat sekali lagi, ketidaktaatan itu masalah besar di mata Tuhan. Tapi di mata kita kecil, di mata Tuhan besar loh. Begitu namanya Raja Saul gak taat, langsung ditolak. Jadi vonis langsung datang. Semua janji Tuhan ditarik. Janji Tuhan dibatalkan. Harusnya Raja Israel itu Saul dan keturunannya tidak akan muncul nama Daud. Tapi sejak melanggar perintah Tuhan langsung ditolak. Semuanya kehidupan Saul jadi berubah. Jadi ketidaktaatan dihargai sama dengan penyembahan berhala. Makanya ngeri. Langsung dibatalkan. Langsung berubah keadaan hidupnya Saul ini. Jangan sampai hidup kita yang sudah menerima anugerah Allah limpah, berkat Tuhan limpah sama kita, tiba-tiba berubah jadi air mata. Tiba-tiba berubah jadi bencana, kesulitan. Karena apa? Ketidaktaatan yang kecil kita remehkan. Jangan biarkan ketidaktaatan itu ada sama kita. Akibatnya ngeri, fatal. Ada saatnya ketidaktaatan itu menjatuhkan hukuman fatal sama kita. Koreksi hidup kita. Bagaimana caranya kita mengalami pemulihan? Kembali taat, standar ketaatan ada pada kita. Ingat, ketaatan itu besar di mata Tuhan. Itu harus juga besar dan penting di mata kita. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita belajar menikmati Tuhan, menikmati pertolongan dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus.